Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, keluarga besar GPD LSAD Magelang. Dengan kasih Tuhan yang luar biasa, tetap menjaga kita sampai hari ini. Dan kita bersyukur buat semua yang Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita akan kembali merenungkan satu bagian dari kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul, Tunduk dalam Pimpinan Roh Kudus. Renungan kita pada pagi hari ini berbicara tentang bagaimana kita tunduk dalam pimpinan Roh Kudus. Kita buka kitab kita dalam Galatia pasal yang kelima. Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-25. Di sana dikatakan, Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-25. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Sekali lagi saya bacakan, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Firman Tuhan berbicara di sana bahwa bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, yang kita mengaku bahwa kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, kita mengaku kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus dalam hidup kita. Tapi sana firman Tuhan mengatakan bahwa jikalau kita hidup oleh Roh, pribadi kita yang berkata bahwa kita dipenuhi oleh Roh Kudus, tapi di sana dikatakan hiduplah dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan hanya penuh Roh Kudus, tapi bagaimana kita, pribadi kita sebagai anak-anak Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus. Dengan arti lain bahwa dengan sadar kita menundukkan diri kepada kehendak Tuhan. Kesadaran pribadi kita, kerelaan kita untuk menundukkan diri dalam kehendak Tuhan, memberikan kebebasan untuk Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, memberikan kebebasan untuk Roh Kudus berkarya dalam hidup kita, menjadikan kita menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita nggak cukup hanya penuh Roh Kudus, tapi bagaimana hidup kita, bagaimana pribadi kita harus dipimpin oleh Roh Kudus dengan satu kesadaran, dengan satu kerelaan, dengan kata lain bahwa bukan kehendak kita yang terjadi, bukan kemauan kita yang terjadi, tetapi biarlah hidup kita hidup seturut dengan kebenaran firman Tuhan, hidup seturut dengan kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Dipimpin Roh Kudus, seharusnya kita memiliki dua gaya hidup sebagai berikut. Yang pertama yaitu hidup dalam kebenaran. Kita buka dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-13. Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-13 di sana dikatakan, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Satu kali lagi saya bacakan, di sana katakan, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita yang mengaku sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, dan kita berkata bahwa kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita harus memiliki gaya hidup, yaitu hidup dalam kebenaran. Karena ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus itu akan memampukan kita untuk hidup dalam kebenaran, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan melalui perbuatan kita, melalui gaya hidup kita sehari-hari, menunjukkan kita adalah pribadi yang dipimpin oleh Roh Kudus, menunjukkan kita adalah menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita hidup kita tidak dalam kebenaran, kita masih suka melakukan kejahatan, kita masih suka melakukan dosa, kita tidak jujur di dalam rumah tangga, bahkan tidak jujur dalam pekerjaan, kita belum hidup dalam kebenaran. Berarti kita masih hidup dalam kehendak daging. Kita belum dipimpin oleh Roh Kudus. Tetapi setiap anak-anak Tuhan yang mengaku dipimpin oleh Roh Kudus hidup dalam kebenaran, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, hidup sesuai dengan firman Tuhan dalam kehidupannya. Bagaimana hidup kita adalah hidup yang menyenangkan hati Tuhan, hidup yang sesuai dengan firman Tuhan, melakukan kebenaran, melakukan hal-hal yang baik, karena firman Tuhan mengatakan bahwa ia akan memimpin kamu, ia akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran firman Tuhan, kepada seluruh kebenaran yang sesuai dengan kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita
Kita yang mengaku bahwa kita dipimpin oleh Roh Kudus, hendaknya kita memiliki gaya hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hidup dalam kebenaran. Membiarkan Roh Kudus berkarya dalam hidup kita. Membiarkan dia bekerja dengan leluasa, dengan bebas di dalam hidup kita. Hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Melalui gaya hidup kita masing-masing. Melalui perbuatan kita sehari-hari. Melalui karakter kita sehari-hari. Kita tetap hidup dalam kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua, anak-anak Tuhan yang hidup dalam pimpinan Roh Kudus harus memiliki gaya hidup memuliakan Allah. Hidup memuliakan Tuhan. Dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-14 di sana dikatakan, Ia akan memuliakan aku sebab Ia akan memberikan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Saya katakan Roh Kudus yang ada pada kita, Roh Kudus yang mengalir dalam kehidupan kita, dan kita memberikan kebebasan untuk Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Kita menundukkan diri dalam pimpinan Roh Kudus. Firman Tuhan di sana dikatakan Roh Kudus itu akan memampukan kita untuk menjadi pribadi yang tetap memuliakan Tuhan, untuk menjadi pribadi yang menyukakan hati Tuhan. Memuliakan Tuhan bukan hanya ketika kita datang beribadah, memuliakan Tuhan bukan hanya ketika kita bernyanyi kepada Tuhan, tidak. Menaikkan puji-pujian rohani, menaikkan ucapan syukur, tidak. Tapi memuliakan Tuhan melalui setiap kehidupan kita sehari-hari. Memuliakan Tuhan melalui perkataan kita, memuliakan Tuhan melalui ucapan kita, memuliakan Tuhan melalui sifat kita. Tapi ketika kita tidak hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kita masih suka memperkatakan perkataan yang tidak baik, perbuatan kita masih melakukan kejahatan-kejahatan, kita tidak memuliakan Tuhan. Tapi firman Tuhan mengatakan ketika kita membiarkan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus, Roh Kudus itu akan memampukan kita untuk tetap memuliakan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Melalui perbuatan kita, melalui perkataan kita, melalui gaya hidup kita sehari-hari, melalui karakter kita, bahkan melalui media sosial yang kita miliki, Instagram, Facebook atau Twitter yang kita punya. Apakah media itu kita pergunakan untuk memuliakan Tuhan? Apa yang kita ketikkan di sana? Apa yang kita tuliskan dalam status kita? Apakah status kita itu memuliakan Tuhan? Ataukah kita mendukakan Tuhan? Ataukah status kita itu kita menuliskan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang buruk tentang orang lain mungkin, atau hal-hal yang mungkin menjudge orang lain? Tapi firman Tuhan mengatakan ketika kita membiarkan Roh Kudus itu bekerja, menundukkan diri kita, membiarkan kita dipimpin oleh Roh Kudus itu memampukan kita akan hidup tetap memuliakan Tuhan. Apa yang kita punya, media-media sosial yang kita miliki, bila kita gunakan itu untuk memuliakan nama Tuhan, melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita, karakter kita sehari-hari, bila itu memuliakan nama Tuhan. Bukan hanya ketika kita datang beribadah, kita melayani Tuhan, kita memuliakan Tuhan, bukan hanya itu saja, tapi khususnya kehidupan kita sehari-hari, kehidupan kita pribadi, kehidupan kita bersama dengan lingkungan, kehidupan kita bersama dengan keluarga kita. Apakah kita memuliakan nama Tuhan? Apakah hidup kita berkenan di hadapan Tuhan? Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, hidup dalam pimpinan Roh Kudus, merelakan Dia bekerja dalam hidup kita. Kalau kita masih suka melakukan kejahatan, kita masih suka melakukan dosa, melakukan hal-hal yang tidak baik di hadapan Tuhan, berarti kita belum membiarkan Roh Kudus itu bekerja dalam hidup kita. Kita belum membiarkan Roh Kudus itu berkarya dalam hidup kita. Kita belum memberikan Roh Kudus itu memimpin hidup kita. Berarti kita masih memimpin diri kita sendiri. Perbuatan kita tidak menyenangkan hati Tuhan. Tapi ketika kita membiarkan Roh Kudus itu memimpin hidup kita, kita akan dimampukan untuk hidup dalam kebenaran. Kita akan dimampukan untuk tetap memuji Tuhan, untuk tetap memuliakan Tuhan melalui setiap kehidupan kita. Bagaimana caranya untuk kita dipimpin oleh Roh Kudus? Mulailah hari dengan doa. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ketika kita bangun pagi-pagi, mari mulai hari dengan saat teduh bersama dengan Tuhan.
awali hari dengan doa kita, dengan ucapan syukur kita kepada Tuhan, dengan pengagungan kita kepada Tuhan. Yang kedua, menerapkan firman Tuhan, membaca kebenaran firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan itu di dalam setiap kehidupan kita. Ini caranya kita, bagaimana kita tetap dipimpin oleh Roh Kudus, tetap dipenuhi oleh Roh Kudus. Mulai hari dengan doa, ucapan syukur kita, pengagungan kita kepada Tuhan, renungkan kebenaran firman Tuhan, dan lakukan firman Tuhan itu di dalam hidup kita. Tunduk dalam pimpinan Roh Kudus berarti kita bersedia dikoreksi, ditegur, dan diarahkan apabila kita mulai menyimpang dari firman Tuhan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, tunduk dalam pimpinan Roh Kudus memiliki arti kita bersedia dikoreksi, ditegur, bahkan kita bersedia diarahkan untuk tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Untuk kita tetap hidup sesuai dengan firman Tuhan. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-26 di sana dikatakan, Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan. Di sana dikatakan di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-26. Tetapi penghibur itu yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu. Roh Kudus itu akan mengingatkan kita untuk tetap melakukan hal-hal yang baik. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, semakin tunduk dalam pimpinan Roh Kudus, semakin kita memiliki kepekaan rohani. Semakin kita membiarkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, kita akan dibawa kepada satu kedewasaan rohani. Di dalam Ibrani pasal yang ke-5 ayat yang ke-14, Ibrani pasal yang ke-5 ayat yang ke-14 sana katakan, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Ketika kita membiarkan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus itu membawa kita kepada satu kedewasaan rohani. Dan kedewasaan rohani itu akan memberikan kita kemampuan untuk membedakan mana yang baik, mana yang tidak. Karena firman Tuhan mengatakan panca indera yang terlatih. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, mari berikan ruangan seluas-luasnya untuk Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Berikan Roh Kudus itu berkarya dalam hidup kita. Hiduplah dalam pimpinan Roh Kudus, maka hidup kita akan hidup dengan penuh sukacita bersama dengan Tuhan. Hidup dalam pimpinan Roh Kudus, membiarkan diri kita dikoreksi, membiarkan diri kita ditegur ketika kita melakukan kejahatan, kita melakukan hal yang tidak baik, dan hal itu akan membawa kita semakin hari kepada satu kedewasaan rohani. Dan kedewasaan rohani itu akan memberikan kita pengertian untuk melakukan mana yang baik, mana yang tidak. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, tunduk dalam pimpinan Roh Kudus ada hal yang sangat baik untuk kita sebagai anak-anak Tuhan. Bukan hanya penuh Roh Kudus, tetapi hendaknya kita tunduk pada pribadi Roh Kudus itu sendiri. Puji Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan menguatkan kita sebagai anak-anak Tuhan untuk tetap hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Segala puji kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang kembali kami dengarkan pada hari ini. Biar Roh Kudus yang tetap memimpin hidup kami. Kami bukan hanya dipenuhi oleh Roh Kudus, tapi bagaimana hidup kami, merelakan diri kami untuk hidup dalam pimpinan Roh Kudus, bekerja, berkarya dalam Engkau, dan biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sepanjang hari ini kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, semuanya sesuai dengan kehendak-Mu. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman-Nya katakan, 2 atau 3 orang berkumpul atas nama-Ku, maka Aku ada di tengah-tengah mereka. Hadirat Tuhan bersama kita. Mari berikan waktu yang terbaik. Mari berikan hati yang terbaik untuk memuji Dia, untuk menyembah Dia. Mari bersama-sama kami memuliakan nama-Nya.
masuk dalam hadirat-Nya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya, Yesus, haleluya. Yesus, kami datang kepadamu. Datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru,